Hari ini kita adakan inspection ataupun kita cek mengenai fungi atau jamur, apakah ada downy mildew ataupun powdery mildew. Satu kebun anggur ini saya pruning secara bersama, yaitu tanggal 22 Oktober. Satu minggu lagi menuju ke 3 bulan ataupun 90 hari. Jadi kita lihat apakah ini masih aman. Coba Arka bisa lihat sendiri, dari daun-daun semuanya aman dari powdery mildew ataupun downy mildew. Ini daun-daun awal, daun-daun tua masih aman. Kita cek satu persatu. Oh ya, jika menemukan daun-daun yang mati, jadi ini disebut dengan mumi. Jadi mumi ini atau daun mati ini harus kita buang. Ini yang akan menyebabkan mempercepat terjadinya jamur, juga ikut mempengaruhi. Jadi daun-daun mati ataupun ranting ataupun batang harus kita buang jika kita melihatnya. Alhamdulillah, saya rasa semuanya aman. Ini serangan dari hama dari sawah, karena di belakang kebun ini adalah sawah, jadi hamanya luar biasa. Alhamdulillah, saya rasa semuanya aman dari baik downy mildew maupun powdery mildew. Jadi dua itu yang menghantui perkebunan anggur. Walaupun ada yang lain seperti black roots ataupun botrytis ataupun anthracnose. Jadi selain kedua itu saya rasa masih gampang ditanggulangi. Jadi yang terpenting adalah rotasi dari pemberian fungisida sistemik. Jadi sebulan itu 2 kali saya memakainya. Di pemberian berikutnya saya akan merotasi dengan jenis yang lain fungisida sistemiknya. Jadi dalam kita anggap satu kali panen itu standarnya 120 hari atau 4 bulan. Jadi 1 bulan itu satu jenis fungisida. Berarti dalam 1 kali panen itu saya menggunakan 4 fungisida sistemik. Dan untuk mancozeb itu saya menggunakan rutin. Hanya 1 bulan sebelum panen menggantinya dengan kaptan, karena direkomendasikan untuk mengganti yang lebih ringan saat menjelang panen itu. Jadi satu musim itu saya memakai 4 jenis fungisida sistemik, dan satunya lagi adalah mancozeb, plus menjelang panen adalah kaptan, jenis kaptan. Oh ya, untuk anggur Montrop ini sedikit info, jika menemukan yang seperti ini adalah sangat wajar, karena dia cenderung dikategorikan anggur yang berwarna gelap ataupun merah. Jadi bahkan di negara asalnya, jika menjelang
musim dingin itu semuanya akan merah seperti ini, jadi nggak masalah. Juga hal yang terpenting adalah sirkulasi udara. Jadi 75% yang menghambat perkembangan jamur itu adalah sirkulasi udara, dan sisanya adalah sinar matahari. Itu bisa menghambat dari perkembangan spora jamur. Terus juga masalah desain kanopi seperti ini, kayak lorong ini. Jadi aliran udara itu lancar, tidak ada mengurangi airflow ataupun aliran udara. Juga hindari penumpukan batang tersier. Jika ada, kita bereskan agar jangan saling menumpuk. Jadi ini penting ya, akibatnya nanti di bawah naungan area tajuk pohon ini, dia akan membentuk microclimate atau membentuk iklim sendiri di bawah pohon ini karena ada kelembaban. Dia akan membentuk iklim sendiri, yaitu microclimate, yang disebabkan oleh rimbunan cabang tersier ini, sehingga aliran udara tidak lancar, sehingga ada iklim baru di sini yang lebih lembab, tentunya akan menjadi sarang ataupun tempat berkembangnya jamur. Jadi yang paling penting adalah aliran udara. Untuk hujan saya rasa bisa diakali dengan mancozeb dan juga kita tambahkan sedikit perekat. Coba kalian bisa lihat, hampir 3 bulan semua aman. Tahun-tahun awal ini tidak saya temukan baik downy mildew ataupun powdery mildew. Ingat ya, kalau ada mumi ataupun daun-daun mati ataupun beranting, jadi kita hilangkan. Jadi sekecil mungkin kita meminimalisir penyebab dari jamur tentunya. Aman. Ini bekas mancozeb masih melekat ini. Ini saya menyemprot agak telat ini, 10 hari yang lalu. Masih menempel dengan sempurna karena saya menggunakan perekat juga. Monrop usia kira-kira 10 bulan, saya tanam awal Maret ini. Udah lumayan besar. Oke, kita cek ke anggur karnival yang sudah berbuah ini. Di saat memasuki proses feresen, kita harus menghentikan fungisida sistemik. Jadi karena buah ini untuk kita konsumsi sendiri, tadi emang aturannya juga emang seperti itu. Jadi minimal 3 minggu kita harus menghentikannya. Dan untuk jenis mancozeb saya juga menghentikannya karena saya yakin ini sampai panen aman. Kalau yang sudah terinfeksi jamur, baik downy maupun powdery mildew, di tangkainya itu akan ada seperti bedak ataupun powder. Jadi kita bisa lihat di sela-sela buah ini tangkainya. Ini terlihat masih hijau, tidak
ada tanda dari serbuk. Oh ya, yang penting juga saat kita menyemprot beri itu, saat memberikan fungisida, sebaiknya setelah semua pohon selesai, kita bisa menggunakan tangan ataupun kayu. Jadi tujuannya agar tidak ada yang fungisida yang menempel karena kita memakai perekat. Jadi kalau telat akan seperti ini. Nih, bekasnya tuh di bawah buah. Kira-kira seperti ini di bawah buah. Ini bekas dari fungisida. Jadi sehabis kita menyemprot, kita goncangkan batang tersiernya agar tidak ada sisa fungisida yang menempel. Sejauh ini aman, alhamdulillah. Strategi untuk manajemen fungisida ini berhasil. Tidak ada serangan jamur. Terlihat dari tangkai buahnya hijau, tidak ada powder ataupun semacam kayak bedak yang menempel. Itu biasanya dari downy ataupun powdery mildew. Untuk daun, Sobat Arka bisa lihat mulus, alhamdulillah. Jadi untuk jamur sebisa mungkin kita merotasi dari fungisida sistemik. Jadi fungisida sistemik itu tidak boleh digunakan lebih dari 2 kali. Dan ada beberapa yang digunakan cuma 1 kali dalam satu musim. Satu musim ini maksudnya dari pruning sampai panennya. Seperti Ridomil itu, Ridomil Gold tidak disarankan untuk lebih dari 1 kali. Walaupun ada beberapa acuan bisa menggunakan 2 kali, cuma disarankan 1 kali kayak Ridomil Gold itu. Jadi hati-hati dalam memilih fungisida. Yang mahal belum tentu bagus, tetapi asal kita mengerti jenis fungisidanya. Jadi ada beberapa jenis fungisida disarankan untuk pertanian anggur ataupun table grape maupun wine. Ya, alhamdulillah strategi untuk fungisida di kebun Arka tidak masalah ya. Ini kalau saya take care ini bisa lebih mulus lagi buahnya. Cuma berhubung ini mau saya buahkan serentak, jadi baik treatment pemupukan, penyirapan kita mengikut ke pohon yang itu mondrok. Bisa dilihat tangkai buahnya hijau. Tidak ada tanda seperti bedak ataupun powder. Semuanya aman, insya Allah aman sampai. Jika yakin sudah memasuki variation seperti ini, kita hentikan fungisidanya. Oh iya, untuk blackroot juga biasanya bikin gagal panen, seperti ada bintik-bintik hitam agak gede itu. Terus juga sour roots, jika ada kayak satu buah itu berwarna coklat kayak mau hancur, itu sebenarnya sour roots. Jadi untuk botrek atau semacamnya jangan khawatir. Jadi di fungisida sistemik ini biasanya satu paket ada klasifikasinya. Jadi nanti saya akan bagikan bahan ataupun jenis apa saja yang untuk table grape ataupun untuk anggur ini. Jadi tidak semuanya bisa direkomendasikan untuk tanaman anggur. Jadi ini tanggal 16 Januari
2023 masih aman kita buahkan. Jadi insya Allah bisa kita panen kapanpun.